Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arahman Syafendri, SIP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Suci Aulia Putri dengan NIM 0701 1182 32802 dari kelas B Interlaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi bab 2 tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Baiklah, yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum. Dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum meliputi yang pertama, asas hukum yang menjadi dasar aturan. Yang kedua, sumber hukum terdahulu, misalnya hukum Romawi. Yang ketiga, sumber yang memberi kekuatan hukum bagi peraturan. Selanjutnya, negara hukum atau Rechtsstaat. Ciri-ciri negara hukum: yang pertama, supremasi hukum. Semua tindakan harus berdasarkan hukum. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 mengatur kebebasan berserikat, beragama, bekerja, dan mempertahankan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ditentukan dalam Tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, mewujudkan prinsip hukum yang adil, bermoral, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, asas legalitas dalam HAM. Yang pertama, asas legalitas. Pemerintah hanya dapat bertindak berdasarkan hukum. Yang kedua, konsekuensi asas legalitas. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum. Tidak ada tindakan pemerintahan yang boleh dilakukan tanpa aturan yang sah. Selanjutnya ada sumber hukum material. Faktor yang mempengaruhi isi hukum: yang pertama, nilai sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, faktor ekonomi dan politik. Dan yang ketiga, sejarah dan perkembangan hukum sebelumnya. Selanjutnya, sumber hukum formal atau sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, undang-undang, PP, dan Perpres. Yang kedua, jurisprudensi atau keputusan hakim yang menjadi rujukan hukum. Yang ketiga, doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dan yang keempat, konvensi atau kebiasaan yang diakui sebagai hukum. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti sosiologi dan sejarah. Dalam sumber sosiologi, yang pertama ada norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dan yang kedua, mempelajari hukum dari perspektif sosial. Dalam sumber sejarah, yang pertama dokumen hukum dari masa lalu seperti hukum Romawi dan hukum adat. Dan yang kedua, digunakan untuk memahami perkembangan hukum saat ini. Selanjutnya ada asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas kepastian hukum. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, asas perlindungan hak warga negara. Pemerintah wajib melindungi hak warga negara. Dan yang terakhir, skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber material, yaitu nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua, sumber formal, yaitu undang-undang, peraturan, jurisprudensi, dan doktrin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.